kita di Kongko 90 masih bersama Agus Sunardi. Siap. Di angkatan kita yang nama Agus itu ada banyak ya. 5 apa 6 kalau salah. Agus Sunardi, Agus Judi, Agustinus, Agus Gundar. Agus Gundar, 4 ya. 4. Agustin, Almarhum Agustin, iya. Ya. 5. Lahir di bulan Agustus. Agus Judi. Iya udah. Udah. Dulu SMA-mu itu mana sih, Gus? SMA Negeri 1 Wonogiri. Wonogiri. Iya. Ketika kamu awal kuliah itu ada temen SMA nggak? Atau kamu ke Semarang itu benar-benar sendiri? Kayak saya. Sendiri. Temen SMA yang satu angkatan saya nggak hafal, nggak tahu. Tapi yang satu jurusan nggak ada. Nggak ada. Saya bahkan satu undip nggak ada. Oh, satu undip nggak ada. Waktu itu. Ada karena saya itu kan gap year ya, nganggur setahun. Kalau teman satu angkatan saya di sastra ada, tapi jadi kakak angkatan. Gitu. Oh, kakak angkatan. Gap year ya. Nah, sebagai orang daerah kayak saya gitu. Iya. Jadi kamu langsung di Genuk itu ya awalnya? Pertama kali di Genuk Kerajaan 6 Genuk nomor Kerajaan. 19. Nah, Masih ingat. nggak pindah sampai lulus? Pindah. Waktu tugas akhir kan pindah ke Tegalwareng, Tegalsari. Tegalsari. Sebagai anak daerah gitu ya kayak saya yang di sana juga nggak banyak teman di awalnya. Apa yang kamu rasakan ketika pertama? Kesulitan opo ya biasa aja gitu. Orang ngerti apa-apa. Ya kan orang-orang kayak kita kan waktu itu di Semarang itu kota gitu ya, kota itu. Jadi ya saya kan maklum anak dari kampung kan ya. Dari kampung, bapak saya juga di kampung. Bapak saya tapi waktu itu memang lurah di kampung. Bebayan lah zaman sekarang kalau dusun. Almarhum. Nah, waktu itu kan pilihan saya mengambil teknik itu ya karena kalau bayangan saya itu teknik sipil itu kayaknya wagah banget gitu ya. Insinyur gitu loh. Yeah. Di benak saya itu jadi insinyur itu suatu profesi yang sangat gagah waktu itu loh ya. Waktu itu memang waktu itu gagah sekali waktu itu. Ya kita itu kan generasi yang tertipu sebenarnya. Kita masuk pengen jadi insinyur tapi lulus jadi ST. Ya? Nah itu yang jadi masalah kan itu. Cita-citanya berarti nggak tercapai. Ternyata waktu kita lulus kan bukan insinyur tapi kan ST. Yeah. Persis seperti setahun sebelumnya kan. Nah itu. Jadi kan tapi kan waktu kita daftar mengisi belangko pemilihan waktu di UMPTN itu kan. Mau UMPTN itu kan ada seleksinya itu kan ada belangko yang harus diisi itu kan. Bayangan image saya itu kalau namanya insinyur itu kan paling gagah ya. Teknik sipil bawa gambar yang dicangklong itu sana kemari kan semua saling mengeluh-elukan saat itu. Tapi waktu dalam perjalanan kan kita tahu sendiri. Ternyata berat juga ya. Kuliah nang kene iki wah betok di sini. Tapi memang ketika masuk teknik sipil Undip itu kan meningkatkan confident kita gitu ya, pasti. Percaya diri gitu. Yang tadinya kita wes plonga-plongo. Ya mau nggak mau harus mau ngerti kan gitu. Yang tadinya kita kelihatannya santai banget, mau nggak mau kudu serius kan gitu kan. Nah, yang berat apa waktu itu? Yang pertama masuk apakah sebenarnya kalau mengikuti pelajarannya ya susul lah ya gitulah ya sama aja tapi kehidupan ininya gitu ya. Kehidupan di luar kuliah. Apa ngerasa kayak ini enggak? Wah, di situ kan saya mungkin sama ya, kita itu dari daerah di Semarang gitu. Kita ngelihat di Semarang aja kan ini tinggi, apalagi di situ banyak juga anak-anak Jakarta yang datang gitu. Ada rasa minder atau apa gitu? Ada, pasti. Saya rasakan ada, karena saya kan merasa orang kampung gitu ya, yang dapat kesempatan kuliah dengan segala macam cara dan biaya dari orang tua yang tidak sedikit serta saudara-saudara. Nah itu yang pertama kali saya rasakan ya itu merasa minder. Kok bahasanya apa keren minder gitu. Underestimate apa piye. Intinya itu kok kayaknya aku kok
ini banget ya, kayak abot banget gitu loh. Ah. Dari kampung ke kota itu masuk ke lingkungan yang benar-benar lebih dari yang saya bayangkan gitu. Dari mulai kehidupan sehari-hari, terus tuntutannya, terus kebutuhannya. Nah, itu kan wah, saya harus menyesuaikan diri bagaimana ini dengan segala macam keterbatasan dari ya keluarga saya gitu ya. Kan biaya otomatis ya. Nah, ini gimana saya bisa mampu nggak ini sampai mendekati lulus nanti kan gitu. Udah mikirnya itu udah nggak karu-karuan itu waktu itu saya itu. Belum ilmunya, belum yang saya pelajari ini kok kayaknya berat banget nah gitu kan. Nyampe enggak nih ntar sampai berapa tahun ke depan ini kan gitu. Ya itu yang saya rasakan berat sekali awalnya kan gitu. Awalnya. Tapi ya karena kita sudah pilihan saya pribadi bukan orang tua. Waktu itu kan yang memilihkan saya sendiri. Orang tua sebetulnya mengarahkan bukan ke teknik sipil enggak. Orang tua itu maunya dekat dengan orang tua, mintanya jangan masuk teknik sipil. Kalau teknik sipil kan berhubungan dengan bangunan itu pasti pindah-pindah tempat rata-rata. Nah kalau orang tua itu sebetulnya waktu itu menginginkan bidang-bidang yang bisa berdomisili di tempat yang tepat tertentu gitu, satu tempat. Nah, itu kan arahnya paling enggak guru, pertanian seperti itu mengarahkannya almarhum orang tua saya. Tapi saya tuh bayangan saya karena gagah tadi, insinyur ya gagah gitu, keren gitu ya dan sekarang ya itu saya ambillah insinyur itu. Teman setelah kita dalami, kita jalani, ternyata kok berat. Nah, tapi karena sudah konsekuensi saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan saya sendiri, mau nggak mau ya saya harus. Tapi ngerasa kayak nggak sih kalau saya itu terus terang kenapa saya di teknik sipil gitu sebenarnya kan pengaruhnya itu dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya kan angkatan 80 gitu ya. Ya ketika masuk itu dongi ora nggak dong banget teknik sipil itu opo gitu. Jadi karena kakak ada di teknik sipil masuk aja gitu ya. Kalau kamu ketika masuk itu apa sudah tahu benar bahwa nanti teknik sipil akan jadi ini apa yang penting teknik gitu. Kalau waktu itu tadi image saya tuh hanya gagah bisa membangun sebuah gedung karya gitu ya. Nah, itu kayak itu bangga banget gitu loh. Kan jadi momen sejarah. Nah, kita kan walaupun namanya nggak ada tapi kan karya kita. Membikin sebuah karya, mau gedung, jembatan, irigasi, saluran. Sementara teman-teman SMA nggak banyak juga yang di teknik gitu ya. Nggak banyak. Teman-teman SMA kan pilihannya kan ada macam-macam kan. Ada yang ke arah kedokteran, ada yang ke arah kehutanan, yang ke teknik ada, tapi juga kan bayangannya saya nggak tahu mereka pinginnya kemana. Tapi kalau saya sendiri bayangan saya itu bisa membuat sebuah karya yang adiluhung lah gitu ya bahasanya itu kan membanggakan sekali. Kalau aku masalahnya justru agak beda Gus. Kalau aku itu kan ketika masuk ya kalau lihat teman-teman oke lah pakaian mereka lebih bagus, uang saku mereka berkali-kali lipat gitu ya. Gitu aku udah siap mental di situ. Yang agak canggung itu justru ketika aku pertama di situ itu kan istilahnya waktu itu kan modal kita itu kan sebenarnya otak gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa ngadu pengalaman, harta atau apa dengan teman-teman yang lain, tapi berharap itu. Nah itu yang bikin saya awal-awal agak berat buat saya. Justru yang pertama saya bilang bahwa saya itu gap year gitu ya, nganggur setahun. Yang kedua ketika kita di SMA itu kan kita dari daerah ya, yang tingkat persaingannya nggak seperti di Semarang gitu. Apalagi ketika di Semarang masuk juga anak-anak Jakarta, anak dari kota besar gitu. Ketika di SMA kan masih dapat ranking lah gitu ya. Tapi begitu masuk mau nyari IP 1 aja setengah mati gitu kan. Nah itu kalau saya sih di awal sempat struggle buat saya itu gitu ya. Tapi kalau pergaulan mereka gitu itu ya alhamdulillah saya nggak terlalu keganggu dengan itu. Tapi sampai menerima bahwa ya wes lah gitu kita jalanin gitu. Kalau kamu bisa menerima itu butuh waktu berapa lama sampai kemudian
Ya biasa karena gitu. tadi karena saya merasa itu pilihan saya sendiri. Nah, Saya sudah harus bertanggung jawab dengan apa Ya. yang saya pilih itu, konsekuen lah. nah. Harus konsekuen. Jadi nggak boleh memungkiri apa yang jadi pilihan saya. Iya, tapi bisa menekan rasa minder atau apa itu butuh Ya proses. Saya waktu lama nggak? itu enggak Ya nggak nyampe 1 semester lah ya. enggak lama karena ternyata menyenangkan. Teman-teman di 90 itu kan ternyata kan Iya. menyenangkan. Karena gini kalau saya sedikit baca ini ya, Iya. ngobrol-ngobrol sama teman, karena secara umum begitu kita ngumpul di teknik itu kan karakternya nggak beda jauh Enggak. gitu ya. Gitu. Jadi ya nyambung juga. Nyambung. Nah, selama kuliah ada pengalaman lucu nggak? Oh, sing itu ya, yang inget yang mana? Oh, ada. Ada. Ini waktu apa? Seminar. Seminar. Kita kan dulu pernah jadi IO ya. Ah, Bahasanya kan IO, event organizer kan kita kan. ah. Kita kan pernah jadi IO seminar itu kan sering kita. Seminar itu apa? Seminar yang waktu di Gerasan gedung 3. Sumantri itu. Sumantri Oh, yang Sumantri. ya Sumantri itu kan. Saya masih ingat namanya gedungnya itu. Itu kan kalau nggak salah rekayasa tahan gempa. Struktur rekayasa tahan gempa temanya waktu itu. Nah, udah salah aku ketuanya. Iya, ketuanya kalau saya sampai Pak Mas Windoko ini. Ketuanya. Saya kan jadi anggota biasa lah ya. Udah. Nah, waktu itu kan wah keren banget ya. Itu kan nasional skalanya ya. Itu skalanya struktur rekayasa tahan gempa kan skalanya nasional, seminar nasional. Itu di Gerasan 3. Bukan yang di Sumantri itu apa itu? Lupa saya namanya. Kalau yang tahan gempa itu kan Wiratman ya? Wiratman ya, ada Wiratman tuh. Insinyur Wiratman yang Wiratman, terus Pak Sijabat. itu kan udah keren-keren ya. Oh, itu udah. Ya, apa pengalaman lucunya? Nah, saya kan panitia, otomatis kan wirawiri dah. Kombak-kambek lah wirawiri. Sibuk, sesi sibuk lah ya. Kan dalam gedung terus keluar masuk. Pintu itu kan kaca semua tuh. Pintunya keluar itu pintu masuk itu kan kaca. Karena mungkin saking blanknya, saking pusingnya ngurusin panitia kan lebih pusing daripada yang pembicara. Saya kan bawa berkas banyak banget tuh keluar itu kan sudah nggak ingat lagi kalau pintu kaca itu kan tak hantem aja. Masih ingat nggak nabrak pintu kaca itu? Iya. Dia satu ruangan ketawa semua. Nah itu ya Allah sampai wah ini otaknya sudah bereuforiya samuradul itu. Iya. Itu enggak ingat sampai sekarang itu. Ini sekalian saya buka aibnya nih. Dulu itu kan karena badannya kecil. Agus ini kalau beli celana saya ingat pernah beli celana itu celana anak-anak ukuran paling gede kan. Iya. Nah karena celana anak-anak kan ada gambar-gambarnya mbok tutupi mbak sepedol kan. Pasar Johar itu tukune ning Pasar Johar. Ya itu pengalaman yang lucu tapi kadang-kadang seperti itu kan. Ketika dulu kita ya malu dengan itu, tapi ketika itu udah lewat kan kan jadi hal yang ini kalau kata orang bahkan komedi itu kan sebuah tragedi yang udah lewat waktunya. Ketika tragedi itu kita ngalami kan susah banget, tapi ketika itu lewat itu menjadi jok-jok lah gitu ya. Ya mungkin itu aja. Siap. Ngobrol kita. Lain kali kita ngobrol Insyaallah. lebih panjang lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk Wongko 90 kali ini. Top. Rumeksa Konco Mulyo. Rumeksa Konco Mulyo.